Namo saya budaya, namo budaya. Perkenalkan, nama saya Kenny Marcella dari kelas 1 BUMN dengan NPM 2041008. Hari ini saya akan membuat video presentasi ujian akhir semester dengan topik pencegahnya narkoba. Penggunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif, dan obat berbahaya lainnya tidak hanya dalam bidang farmasi saja, tetapi sudah terjadi penyalahgunaan. Penyalahgunaan narkotika biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian yang rentan atau mempunyai resiko tinggi. Jika penyalahgunaan narkotika dilakukan dalam jangka waktu tertentu, akan menimbulkan gangguan biologis, psikologis, sosial, dan spiritual pada orang yang menggunakannya. Penyalahgunaan narkoba sering ditemukan di kalangan remaja hingga masyarakat usia dewasa. Banyak yang beranggapan bahwa mencoba hal baru merupakan sesuatu yang sah-sah saja selagi masih muda. Namun, sayangnya keinginan para remaja untuk mencoba hal baru sering kelewat batas dan menjurus ke arah negatif. Misalnya, mencoba narkoba atau zat psikotropika lainnya. Bukan perkara baru lagi. Narkoba di kalangan remaja memang menjadi sesuatu yang sepertinya memiliki ikatan tersendiri. Hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Nah, berikut beberapa penyebab tersering mengapa remaja sangat rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang pertama itu tekanan sosial. Masa remaja merupakan masa pencarian jati diri. Seringkali para remaja mengikuti apapun yang dilakukan teman atau kelompoknya, agar diterima dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, jika teman sekelompoknya atau idolanya mencoba hal yang negatif seperti narkoba, mereka pun rentan untuk melakukan hal yang sama agar tidak dikucilkan. Paparan media seperti media sosial, serial televisi, atau film juga dapat memberikan efek negatif bagi lantaran menggambar pemakai narkoba sebagai orang yang terlihat keren, sehingga rentan diikuti oleh para remaja lainnya. Yang kedua itu pelarian dari masalah. Masalah di sekolah, di rumah, atau pertengkaran dengan pacar bisa membuat seseorang merasa tidak bahagia dan mencari pelarian ke hal lain. Bentuk pelarian dari ini bisa berujung pada hal negatif, seperti narkoba atau alkohol. Narkoba menjadi yang paling sering dipilih sebagai pelarian karena seolah memberikan solusi. Hal ini karena narkoba bisa memberikan efek percaya diri, bahagia, dan berenergi, meski hanya sesaat. Padahal, jika dibiarkan, justru dapat membuat kecanduan narkoba dan berujung pada kehilangan nyawa. Yang ketiga itu kurang percaya diri. Berbicara di depan umum, tampil pada pentas sekolah, atau sekedar mengajak lawan jenis bicara dapat menjadi masalah bagi remaja yang kurang percaya diri dan tidak takut melakukan hal apapun. Namun, efek samping yang timbul setelah itu bisa sangat berbahaya, bahkan hingga berujung pada kematian seketika. Yang keempat itu kesenangan sesaat. Meski awalnya hanya iseng mencoba narkoba untuk kesenangan sesaat, namun kebahagiaan semua ini dapat membuat remaja kecanduan untuk mencobanya lagi dan lagi. Lama-kelamaan dibutuhkan dosis narkoba yang semakin tinggi. Akibatnya, mereka akan semakin sulit untuk bisa keluar dari lingkaran setan yang diciptakan narkoba. Keuntungan terhadap narkoba secara fisik apabila berlangsung lama akan menimbulkan keadaan kecanduan yang sangat besar. Maka, penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak negatif yang berbahaya. Penyalahgunaan narkoba menimbulkan dampak yang berbahaya terhadap fisik, kejiwaan, dan lingkungan sosial. Kemudian suta yang mendasari. Yang pertama itu Dhammapada, Arogya Paramalabha, Santuti Paramamdanam, Visasa Paramanati, Nibbanam Paramasukamti. Artinya itu, kesehatan adalah keuntungan yang paling besar.
Kepuasan adalah kekayaan yang paling berharga, kepercayaan adalah saudara yang paling baik, dan nibbana adalah kebahagiaan tertinggi. Yang kedua itu Nakulapita Sutta. Aturakayasa mesato citam anaturam bawa visati. Itu artinya, meskipun tubuhku menderita, namun batinku tidak akan menderita. Yang ketiga itu Attabhiyabada Sutta. Para biku, 3 kualitas ini mengarah pada penderitaan diri sendiri, penderitaan orang lain, dan penderitaan keduanya. Apakah 3 ini? Perbuatan buruk melalui jasmani, perbuatan buruk melalui ucapan, dan perbuatan buruk melalui pikiran. Ketiga kualitas ini mengarah pada penderitaan diri sendiri, penderitaan orang lain, dan penderitaan keduanya. Yang keempat, Nidihkanda Sutta. Gemar berdana dan memiliki moral yang baik, dapat menahan nafsu, serta mempunyai pengendalian diri, adalah timbunan harta yang terbaik. Narkoba atau narkotika dan obat-obat berbahaya menjadi salah satu zat yang bisa memberikan efek kecanduan pada pemakainya. Nah, mengatasi kecanduan narkoba jadi semakin sulit bila pemakainya sudah menggunakan zat berbahaya tersebut dalam dosis yang tinggi dan setiap hari. Mulanya, sebagian besar pecandu hanya iseng saat pemakai. Namun, karena dampak yang diberikan bisa memberikan ketenangan serta halusinasi, penggunaannya menjadi sangat sulit dihentikan. Jika sudah tidak dapat terlepas dari barang tersebut, dosisnya semakin lama akan meningkat. Dan jika mencapai kecanduan tingkat akut, tidak hanya kehidupan sosial saja yang terganggu kesehatan, pun akan semakin menurun serta bisa menyebabkan kematian. Salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi kecanduan adalah dengan rehabilitasi. Nah, ada cara lainnya juga, yaitu jangan pernah untuk mencoba-coba menggunakan narkotika, kecuali atas dasar pertimbangan medis atau dokter. Memilih pergaulan yang baik dan jauhi pergaulan yang bisa mengantarkan kita pada penyalahgunaan narkotika. Memiliki kegiatan-kegiatan positif seperti berolahraga dan sering beribadah. Menjalin hubungan yang baik dengan keluarga, jangan berkeluyuran malam-malam. Gunakan waktu dan tempat yang aman. Rajin-rajin melakukan meditasi untuk merenungkan diri sendiri. Masih banyak lagi cara-cara untuk mengatasinya, tetapi harus lihat apakah manusia mau melaksanakannya atau tidak. Jika manusia mau menerapkannya, maka lebih bagus, karena narkoba itu bukanlah sesuatu yang sangat baik bagi tubuh kita. Jika bisa, kita jangan pernah sesekali menyentuhnya. Sekian penjelasan dari saya, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang tepat. Terima kasih, Namo Buddhaya.